Hai semuanya, perkenalkan namaku Fahral Naufal dengan NIM 1821967. Perkenalkan, saya Muhammad Ilyas Irfan Siraj dengan NIM 1821985. Namaku Muhammad Rafli Dwi Putra, bisa dipanggil Rafli, NIM 1821935. Kami di sini adalah bagian dari kelompok tim Project SE Trash. Project yang kami buat adalah sistem polisi sungai yang mampu mengatasi permasalahan sampah penyebab banjir yang ada di sungai sekitar kita. Halo kawan-kawan semuanya, tahukah kalian kalau bumi kita ini 2/3-nya merupakan perairan, mulai dari samudra, lautan, sungai, danau, dan sebagainya. Betapa indahnya pemandangan itu pada zaman dahulu. Namun, bumi kita dahulu bukan lagi seperti bumi kita sekarang. Lautan, sungai, dan danau tersebut kini sudah tak lagi menyejukkan pandangan mata kita, khususnya di negara tercinta Indonesia. Apa yang membuat itu terjadi? Ternyata sampah dan limbah dari masyarakat kita sendiri, kondisi yang sungguh menyedihkan bagi makhluk hidup lainnya di perairan. Bahkan, menurut sumber statistik data Jambek pada tahun 2015, negara kita ini masuk ke dalam daftar 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Posisi kedua loh teman-teman. Dengan hal tersebut, apakah masyarakat kita akan sadar untuk tertib membuang sampah pada tempatnya? Perlu berapa wilayah dan pemukiman lagi yang harus diterjang banjir tiap tahunnya di kala musim hujan melanda? Sadarkah pula kita bahwa pada 10 tahun belakangan ini, intensitas banjir di Indonesia menunjukkan grafik yang hampir selalu melonjak naik. Terbukti, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini, grafik terparah terjadi pada tahun 2019. Jadi, sudah jelas kan bahwa perbuatan kita telah menimbulkan dampak sebesar itu. Namun, akankah kita hanya menunggu kesadaran tersebut timbul dari seluruh masyarakat? Tidak, teman-teman. Sebagai mahasiswa, dapat kita terapkan tridharma perguruan tinggi yang ketiga, yakni pengabdian kepada masyarakat. Salah satu caranya dengan memanfaatkan maraknya teknologi IoT kini, serta pengalaman berengineering yang didapat di perkuliahan. Kami pun mencoba menemukan solusi permasalahan besar tersebut dengan penerapan embedded system. Sebut saja alat yang kami inovasikan yaitu sistem polisi sungai. Sistem ini dikembangkan dengan berbasis mikroprosesor SP32 dan berbagai komponen lainnya dengan diintegrasikan dalam sebuah aplikasi smartphone bernama SE Trash. Penggunaannya kelak ditempatkan di sungai atau danau, kemudian diharapkan dapat mengurangi sampah-sampah di sana dengan mengambilnya satu persatu sehingga dapat meminimalisasi tumpukan sampah sebagai penyebab banjir tadi. Nah, penasaran kan dengan konsep desain dari prototype sistem, kode program, serta user interface aplikasi smartphone tersebut? Yuk disimak penjelasan selanjutnya. Desain sistem. Untuk pemilihan 3D modelnya, kami menggunakan dua model sistem polisi sungai. Model pertama, kami menggunakan sistem konveyor yang mampu bergerak untuk memasukkan sampah ke dalam penampung sampah yang sebelumnya sudah ditahan dengan menggunakan gripper. Sementara pada model kedua, kami menggunakan sistem gripper yang berbentuk jaring yang mampu mengangkut sampah dan menaikkannya ke dalam penampung sampah. Pada awalnya, kami menggunakan alternatif sistem pertama karena dengan menggunakan sistem konveyor ini dapat memasukkan sampah dengan cepat. Namun, ternyata pada implementasinya, sistem konveyor ini tidak dapat digunakan karena terjadi kesalahan pada model sistem yang sudah dilakukan pada proses pencetakan 3D printing. Pada saat pemasangan plate karet pada konveyor itu menjadi sedikit patah. Selain itu, kami jadi berpikir bahwa dengan sistem konveyor ini sebetulnya kurang efektif dalam proses penampungan sampah yang sudah ditangkap oleh gripper. Oleh karena itu, kami menggunakan sistem kedua, yaitu sistem gripper yang berbentuk jaring. Solusi ini ternyata menjadi jauh lebih efisien karena hanya menggunakan jaring yang akan secara otomatis mengangkut sampah untuk dimasukkan ke dalam penampung sampah. Jadi pada akhirnya kami menggunakan solusi kedua ini. 3D printing. Proses pencetakan casing untuk prototipe yang sudah dimodelkan pada bagian sebelumnya akan dicetak dengan menggunakan 3D printing seperti berikut ini. Bahan yang digunakan pada proses pencetakan menggunakan bahan PLA atau asam poliatat. Komponen-komponen yang digunakan seperti berikut ini.
untuk sensornya menggunakan sensor ultrasonik HCSR04. Kemudian untuk sensor akselerasi dan giroskop menggunakan sensor NTU 6050. Terdapat juga komponen-komponen lain yang digunakan seperti driver motor DC, dan servo. Sementara untuk microcontrollernya menggunakan ESP32. Hasil 3D printing. Hasil pencetakan 3D printingnya seperti berikut ini. Kode program. Kode program yang digunakan seperti berikut ini. Nah, berikut ini merupakan kode program dari sistem polisi sungai yang dibuat. Pada bagian awal akan dilakukan proses inisialisasi library dan juga inisialisasi variabel beserta pin sensor yang akan digunakan. Kemudian dibuat suatu fungsi dengan nama motor kanan yang menerima parameter kecepatan. Fungsi ini digunakan untuk menggerakkan motor baling-baling kanan pada sistem. Jika kecepatan pada parameter yang digunakan pada motor kanan ini lebih dari 0, maka akan memberikan sinyal BWM ke pin 26 sebesar kecepatan. Dan kemudian akan memberikan sinyal BWM ke pin 27 sebesar kecepatan. Namun, jika kecepatannya kurang dari sama dengan 0, maka akan memberikan sinyal BWM ke pin 26 sebesar 0 dan memberikan sinyal BWM ke pin 27 sebesar min kecepatan atau arah yang berkebalikan. Kemudian dibuat juga fungsi dengan nama motor kiri yang sama seperti fungsi motor kanan yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Namun pada bagian fungsi motor kiri ini terdapat perbedaan pin sensor yang digunakan. Jika pada motor kanan digunakan pin 26, maka pada fungsi motor kiri digunakan pin 14, sementara jika pada motor kanan menggunakan pin 27, maka pada fungsi motor kiri menggunakan pin 12. Kemudian dibuat suatu fungsi grab trace. Fungsi ini digunakan untuk proses mekanisme pengambilan sampah. Jika jaraknya kurang dari 5 cm, maka sistem tersebut akan berhenti dengan ditandai dengan adanya fungsi motor kanan dan motor kiri yang menerima parameter 0 yang merupakan kecepatannya 0. Kemudian di sini juga diatur bagaimana servo tersebut bekerja, yang akan bekerja dari 0 derajat ke 180 derajat dan kemudian memberitahu servo ke posisi variabel pos, dan juga dari 180 derajat ke 0 derajat dan juga akan memberitahu servo ke posisi variabel pos. Namun jika lebih dari 5 cm, maka sistem tersebut akan maju yang ditandai dengan parameter kecepatan 255 pada fungsi motor kanan dan motor kiri. Kemudian pada bagian fungsi setup akan diatur mekanisme untuk melakukan alokasi timer PWM ESP dan juga proses setup sensor beserta pin yang digunakan. Dan terakhir, pada bagian loop akan dilakukan proses mekanisme sistem itu bagaimana caranya berjalan dengan kode program seperti berikut ini. Pengujian atau demonstrasi. Pengujian yang dilakukan meliputi 3 hal. Yang pertama, pengujian apakah sistem itu mampu bergerak atau tidak. Kemudian pengujian kedua, menguji sistem ini di kolam air yang tidak berarus. Dan pengujian ketiga, menguji sistem ini di kolam air yang berarus dan berisi ikan. Pengujian pertama, kami melakukan pengujian sederhana, yaitu untuk mengecek apakah sistem yang sudah dilakukan pemasangan komponen dan kabel sudah mampu bergerak sesuai kode program yang dibuat. Pengujian kedua, kami menggunakan kolam yang tidak berarus untuk menguji apakah sistem dapat bergerak dengan baik atau belum. Dan pengujian ketiga, kami menggunakan kolam berarus berisi ikan untuk menguji apakah sistem mampu bergerak dengan baik dan juga mampu mendeteksi adanya sampah sekaligus mengangkut sampah tersebut ke bagian penampung sampah.
Oke, jadi pada penjelasan prototipe aplikasi Strash, di halaman utama yang sudah kita lihat, ada 3 fitur utama, yakni fitur informasi, cuaca, dan statistik sensor. Dan dilengkapi juga 2 fitur pembantu seperti dark mode dan guide atau help button. Pada fitur informasi, terdapat 2 subfitur lainnya seperti fitur lokasi dan juga fitur energi. Pada fitur cuaca, terdapat subfitur tersembunyi sebagai pembantu untuk mendetailkan cuaca pada hari itu pada jam saat itu juga. Dengan cara mengeklik bulatan yang ada di line cuaca berikut. Yang terakhir adalah fitur statistik sensor. Kita memakai 2 sensor yang MPU dengan bantuan 3D option pula dan dibantu dengan representasi 3D cube. Untuk water level, dan mungkin itu adalah penjelasan dari seluruh fitur dari aplikasi Strash. Sekian presentasi penjelasan mengenai prototipe sistem polisi sungai yang kami buat. Terima kasih.